Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran dari subtema 5G, pembelajaran 3 dan 4. Baik, di sini anak-anakku sekalian, kalian dapat menulis informasi penting teks narasi sejarah dengan membaca semua itu ya. Kalian juga dapat menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Dengan baca pula kalian dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Kalian juga dengan membaca dan dapat menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Setelah itu, kalian diharapkan dapat menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di halaman 57 tentang perumusan teks proklamasi. Informasi penting apakah yang terdapat dalam teks bacaan di atas? Ya, cara menggali informasi pada teks narasi sejarah menggunakan pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang telah kita belajar ya nak ya. Ya, yang biasa kalian lakukan yaitu apa? Ya, dengan pertanyaan adik Simba. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana di sini Ibu akan menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, berita proklamasi anak-anakku menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, ya juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI antara lain ya Tengku Muhammad Hasan yang diangkat sebagai Gubernur Sumatera, Samratulangi ya, Gubernur Sulawesi, Ketut Pujo, Gubernur Nusa Tenggara, Muhammad Nur, Gubernur Kalimantan. Selain itu banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ya, kita tahu anak-anakku sekalian tentang peristiwa Surabaya. Kalian bisa lihat di halaman 59. Ya, peristiwa yang terjadi di Surabaya dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato ya. Nah, itu akhirnya membuat geram rakyat Surabaya sehingga mereka meminta orang Belanda tadi untuk menurunkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru. Akan tetapi seruan tersebut diabaikan sehingga membuat dua orang pemuda menaiki atap Hotel Yamato dan merobek bendera yang bagian bendera warna biru itu ya, sehingga menjadi bendera merah putih. Nah, peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan insiden Hotel Yamato. Nah, kemudian ada peristiwa yang di Semarang anak-anakku ya. Nah, kalian bisa baca ya bagaimana Ibu sekilas menjelaskan bagaimana di Semarang itu terjadi pertempuran ya antara pemuda Indonesia melawan Jepang ya. Nah, di sini bagaimana ada 400 orang tawanan Jepang ya nak ya, dari pabrik gula Cepiring yang diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang ya. Untuk selanjutnya kalian bisa bacanya di halaman 59. Ada lagi peristiwa Sumbawa ya, terjadi pada Desember 1945 ya, di mana pemuda-pemuda Indonesia itu berusaha merebut senjata dari Jepang ya. Kemudian di Gempe itu terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape juga 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang ya. Hal yang sama terjadi juga di Rabah. Baik, kemudian ada peristiwa yang di Kalimantan anak-anakku. Terjadi 14 November 1945. Gerakan ini mendukung proklamasi ya yang sudah mulai
ya di Kalimantan. Nah, di sini anak-anakku sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek nikah sambil membawa bendera merah putih. Nah, anak-anakku, ibu akan menjelaskan juga bagaimana manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang peristiwa heroik tadi anak-anakku yang dilakukan setiap daerah menunjukkan persatuan dan kesatuan ya dalam melawan penjajah. Semua itu dilakukan tanpa memandang identitas suku, agama, ras, dan golongan. Nah, coba kalau sekarang kita lihat bagaimana ronda ya. Ada ronda di kampung kita, ada kerja bakti, semua juga dilakukan ya demi persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama amat diperlukan. Tanpa adanya kerukunan ya nak ya, masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu. Nah, kalian bisa jawab nih, sikap apa sih yang dilakukan ya untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan? Nah, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ibu akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Unsur-unsur dari budaya antara lain peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, anak-anakku, mata pencarian hidup, ya. Mata pencarian penghasilannya apa ya nak ya? Bertani dan sebagainya. Kemudian sistem kemasyarakatan ya. Nah, sistem kemasyarakatan bisa kita lihat di sini ya. Di halaman 65 ya anak-anakku ya. Bagaimana keluarga ya, family merupakan salah satu contoh dari sistem kemasyarakatan ya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang keempat adalah bahasa. Yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh adalah religi. Ya. Bagaimana sih menuliskan informasi penting tentang teks narasi sejarah nih ya? Nah, kita lihat bagaimana awal proses pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat di halaman 66 anak-anakku. Di situ ada teks narasi tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan anak-anakku sekalian, PPKI anak ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang di Gedung Kesenian Jakarta pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Ini merupakan sidang kelanjutan nak ya. Sidang kelanjutan dari apa yang sebelumnya oleh BPUPKI ya. Nah, di sini pada sidang pertama itu menghasilkan keputusan bagaimana membentuk Undang-Undang Dasar, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden ya. Bisa dilihat anak-anakku pada halaman 66. Baik anak-anakku sekalian, kiranya cukup pada pembelajaran 3 dan 4. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.